Dengan matinya korban inisial M yang memang diramaikan katanya mati diracuni oleh temannya. Tetapi di dalam hal tersebut tidak ada kejelasan yang pasti apakah benar itu diracun atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan menjawab tentang banyaknya pertanyaan dari sahabat IMP yang ingin saya menyampaikan tentang misteri kasus yang sedang viral, yaitu kasus cyanida ya. Yang memang kasus ini udah lama, tetapi sekarang rame lagi karena di sini adanya misteri dan kejanggalan yang belum terungkap. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Sahabat IMP, di tahun 2020 saya pernah menyampaikan di YouTube bahwa di tahun-tahun ke depan akan ada kasus yang sudah lama akan ramai kembali karena keteledoran dan manipulasi dari aparat penegak hukum. Dan ternyata atas izin Allah bukakan kasus ini untuk ramai kembali supaya keadilan itu berpihak kepada orang yang benar. Di dalam kasus cyanida yang sedang viral ini ada salah satu korban yang kehilangan harapan hidupnya yang sudah 7 tahun dibui, dijeruji besi, yang memang kasusnya itu belum jelas apakah benar dia pelakunya atau tidak. Dengan matinya korban inisial M yang memang diramaikan katanya mati diracuni oleh temannya. Tetapi di dalam hal tersebut tidak ada kejelasan yang pasti apakah benar itu diracun atau tidak. Karena di dalam berita viral itu ada pengakuan bahwa memang jenazah sebelumnya tidak diotopsi ya, karena memang dari pihak keluarga tidak mengizinkan. Nah, di sini berarti ada keteledoran dari pihak-pihak yang memang mengurus kasus ini. Supaya sahabat IMP dan seluruh masyarakat tahu apa sih sebenarnya, siapa sih dalangnya. Di sini bukan saya mencampuri urusan, tetapi karena memang ada yang bertanya, bahkan banyak sekali yang bertanya kepada saya, di sini saya akan membahas sedikit untuk memberikan titik terang. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya di sini melihat di dalam kolbu ijtihad. Di dalam kolbu ijtihad itu, insya Allah kita akan bisa melihat hal ke belakang apa yang terjadi dan juga hal di kemudian hari, yaitu masa depan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kematian korban itu yang saya lihat bukan karena diracun. Tetapi korban sebelum bertemu dengan teman-temannya di kafe tersebut, korban memang sedang tidak enak badan. Moodnya juga sedang jelek dan sedang banyak pikiran. Kematian korban disebabkan oleh pikiran dan penyakit lambung yang dideritanya. Karena kalau yang saya lihat, di saat sebelum bertemu dengan teman-temannya itu, korban memang belum makan apa-apa. Dan korban benar-benar banyak pikiran tentang perihal keluarganya. Dan di saat bertemu, si korban meminum kopi. Jelaskan secara medis saja kalau yang mempunyai penyakit lambung itu tidak boleh meminum kopi. Kecuali
makan dulu, sarapan dulu, baru boleh sedikit kalau memang si orang tersebut memang suka ngopi gitu ya. Jadi tidak dibenarkan dalam medis orang yang mempunyai lambung, belum makan apa-apa, kosong perut langsung meminum kopi. Lalu kenapa dengan kematiannya mengeluarkan busa? Nah, di saat orang yang mempunyai penyakit lambung, kosong perut, tidak masuk makanan, terus lagi banyak pikiran juga, di saat kita meminum kopi itu jelas organ tubuh yang ada di dalam kita yaitu lambung dan jantung itu akan bereaksi, menimbulkan hawa panas dan hawa kaget. Di situ seperti yang tersentak-tek gitu kan. Nah, busa tersebut itu awalnya memang dari sistem pencernaan lambung yang naik ke jantung. Dan di situ agak keras seperti kejang. Karena tidak berfungsi. Jantung memompa darah tersebut. Akhirnya mengeluarkan busa. Busa itu bisa dikatakan bukan racun, tetapi itu adalah busa yang disebabkan oleh orang yang mempunyai penyakit lambung. Jadi asam lambungnya tiba-tiba naik, akhirnya mengeluarkan busa. Dengan kejadian itu banyak hal yang dicurigai dari si korban yang sekarang di penjara ya. Nah, sebenarnya korban tersebut sedikit pun tidak ada niatan untuk membunuh korban. Karena saya lihat mereka berdua saling menyayangi, saling mengasihi, dan juga saling mencintai. Yang namanya kepada seorang sahabat, pasti apapun itu akan saling curhat. Jadi sebenarnya untuk si korban yang dipenjara ini mengetahui apa yang dirasakan dalam lika-liku hidupnya korban M ini. Walaupun si korban M sering curhat kepada korban J, saya sebut inisial saja ya. Tetapi di sini korban J selalu menasehati yang baik kepada korban M. Cuman karena pada saat itu seperti kebetulan ya, bahwa dia mencurigakan gerak-geriknya, padahal bukan mencurigakan. Dia memesan minuman sebelum mereka datang itu karena dia pikir akan tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Tetapi karena mungkin ada keterlambatan di perjalanan, akhirnya mundur waktunya. Nah, karena memang pada saat itu ingin mencurahkan sama-sama rasa kangen terhadap sahabat-sahabatnya, gitu kan. Akhirnya dia itu dengan sigap memesan minuman dahulu. Nah, di sini banyak sekali orang yang berasumsi ya, bahwa ini katanya memang diracuni oleh pihak A, B, C, D gitu kan. Nah, sesungguhnya di sini tidak ada siapapun orang yang meracuni korban M ini, tetapi ini mutlak karena memang diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya. Garis besarnya tetap ini adalah penyakit lambung. Satu pikiran jelas, karena selama masa hidupnya korban M ini yang saya lihat kalau flashback gitu ya, yang saya lihat banyak sekali tekanan batin yang memang dimana ada suatu keinginan yang tidak diizinkan oleh keluarganya, yang sampai pada akhirnya korban M ini harus menelan kehidupan yang sangat pahit, tidak bisa berbahagia dengan pilihannya. Jadi dia hidup dengan pilihan yang bukan dengan keinginannya. Jadi di situ penyakit yang diderita oleh dia itu penyakit dari pikiran ya, akhirnya kenalah asam lambung. Dan dari asam lambung itu banyak sekali pertengkaran-pertengkaran di dalam kehidupannya dengan keluarganya, akhirnya di situ menimbulkan adanya juga gejala penyakit jantung. Jadi itu secara kebetulan ya, mungkin udah takdir juga ya, harus jalannya seperti itu. Jadi di sini nggak boleh ada yang saling menyalahkan kalau saran dari saya. Walaupun ada keteledoran dari aparat penegak hukum, tetapi di sini harusnya aparat penegak hukum itu bijak dan harus bisa meneliti lebih dalam lagi. Jadi di sini kan ada dua korban akhirnya. Korban yang meninggal dan korban yang dipenjara, yang diduga pelaku. Padahal di sini korban yang meninggal juga kita harus yakin bahwa korban yang meninggal pun juga melihat, bersedih dengan apa yang terjadi kepada sahabatnya.
Karena sahabatnya yang tidak melakukan apa-apa, dihakimi, dituduh oleh banyaknya orang dengan tuduhan meracun. Padahal sebenarnya ini tidak ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban M ini. Sekarang banyak juga netizen yang memang menuduh, wah ini mah kayaknya ulah dari keluarganya. Bukan, keluarganya juga tidak ada yang sampai tega meracuni. Justru keluarganya pun juga sebenarnya sayang, makanya tidak mau diotopsi karena tidak mau sampai merusak atau membedah organ tubuh si korban M. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan dari pihak keluarga itu bukan menjadi patokan untuk dituduh bahwa dia pelaku, bukan. Seperti ayahnya, ayah korban M, dia juga terpukul dengan kematian anaknya. Mantan suaminya juga sama terpukul. Pada saat itu dia masih jadi suaminya ya. Dia sangat terpukul dengan kehilangan istrinya. Saudara dan keluarga lainnya juga sama sangat terpukul. Tetapi di sini memang ada kesalahan dalam memutuskan pelaku. Harusnya kan memutuskan pelaku itu memang kita harus sesuai dan berdasarkan keterangan dan bukti yang nyata. Tetapi di sini memang ada kayak money politik yang memang sengaja kasusnya dimanipulasi sampai akhirnya salah menetapkan tersangka. Harusnya tidak ada tersangka di dalam kasus ini. Karena ini adalah mutlak kecelakaan atau musibah atau bisa dikatakan juga takdir. Tapi di sini juga saya salut dengan sikapnya dari korban J yang selalu tenang, yang selalu berserah diri dan berani mengambil resiko walaupun bukan dia pelakunya. Saking dia menghormati dan menghargai persahabatan. Dan saking dia tidak mau disuruh untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Makanya dia rela dipenjara seumur hidup atau rela dipenjara sampai mati daripada harus mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Itu perlu kita patut acungi jempol dan kita pun juga patut untuk mendoakan. Semoga Allah SWT membukakan kasus ini kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, di sini sebenarnya ini harus dijadikan pelajaran untuk kedepannya ya, untuk aparat penegak hukum agar bisa lebih teliti untuk menangani perkara-perkara. Apalagi ini kan perkara tentang nyawa ya, tentang kematian. Yang dimana tentang kematian ini bukan harus selalu ada tersangka. Karena kalau misalkan kita menetapkan tersangka itu kan harus ada keterangan, saksi-saksi dan bukti. Tetapi kan di dalam keterangan saksi-saksi pun juga kita harus benar-benar lebih meneliti. Apa yang disebutkan oleh saksi ini benar atau tidak kita telusuri. Jangan asal mendengar. Kalau aparat penegak hukum asal mendengar tanpa menyelidiki karena tidak mau capek gitu kan, jelas orang yang tidak berdosa pun juga bisa jadi salah. Mungkin orang yang bersalah bisa jadi benar. Nah, disinilah perlu cerdik dan cerdas dalam menyikapi segala perkara, terutama untuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di sini saya bukan menggurui, tetapi di sini karena banyaknya permintaan dari sahabat IMP, di sini saya harus memberikan sedikit penjelasan supaya tidak menimbulkan seuzon kepada siapapun. Coba kalau nanti ini terbukti atas izin Allah, korban J ini tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan nasibnya yang selama ini 7 tahun dia dipenjara, diputuskan bersalah karena sudah meracuni korban M. Sedangkan dia tidak melakukan. Bagaimana pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum terhadap korban J ini? Masa depannya terampas. Kehidupannya sudah tidak ada lagi daya dan upaya. Dia menghabiskan waktu 7 tahun di jeruji besi dengan melakukan hal-hal positif terhadap orang-orang
yang dibina di sana. Lalu apa pertanggungjawabannya? Sebelum ini terlambat, saran dari saya untuk aparat penegak hukum, buka kembali kasus ini, telusuri lagi, teliti lagi dalam-dalam, karena saya yakin tidak ada tersangka dalam kasus ini. Karena ini mutlak bukan pembunuhan. Ini mutlak takdir dengan penyakit yang diderita oleh korban M. Nah, lalu gimana dengan aparat penegak hukum yang pada saat itu mengurus kasus ini? Sudah terlihat bukan dengan mata kepala kita sendiri? Satu persatu akan mendapatkan dampak. Karena menzolimi orang yang tidak bersalah. Nah, sahabat IMP, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Dan di sini juga saya mohon maaf sekali lagi kepada semuanya, bukan berarti mau ikut campur dalam urusan ini, tetapi ada yang bertanya, wajib saya jawab sesuai yang saya lihat di dalam kolbu ijtihad. Dan untuk korban J juga saya harap jangan tanggung sabar. Insya Allah Tuhan akan menaikkan derajatnya. Untuk keluarga korban M juga sabar, karena sekarang benar-benar sangat dihujat ya oleh netizen. Karena Tuhan akan membukakan mana yang benar dan mana yang salah. Insya Allah di sini kalau menurut saya di dalam pihak keluarga dan di dalam pihak korban J ini tidak ada yang salah. Tetapi yang salah hanya Allah lah yang tahu. Intinya keteledoran. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.